Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Fitri alias Empit Tarot ya, nama Instagramnya @empit_tarot. Seperti biasa, aku hadir, aku muncul untuk membacakan kartu pilih kartumu. Kali ini aku bikin tema percintaan, Cela. Tema percintaan yang aku mau buat itu tema pilih kartu yaitu, sebentar aku lihat daftar listnya. Apakah pacarmu tetap memilihmu untuk menjadi pendamping hidupnya? Nah, jangan sampai ditikung di sepertiga malam. Oke, yang lagi hashtag ramai banget, ditikung di sepertiga malam. Jadi teman-teman nanti bayangin pasanganmu ya, pacarmu. Bayangin pacarmu, fokuskan terhadap dia saat memilih kartu. Jadi saat teman-teman nanti milih, teman-teman fokuskan dia, pilih nomor 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim, semoga ini petunjuk. Apakah pacarmu, itu nanti pacarmu aku sebutnya dia ya. Apakah pacarmu akan tetap memilihmu sebagai pendamping hidupnya atau tidak? Oke, tapi sebelum aku mulai kocok, sebelum aku mulai tebar, teman-teman jangan lupa ya, tetap support aku, like, comment, subscribe, dan share, nyalain loncengnya, jadi biar tahu kalau aku sudah upload vlog videoku. Oke teman-teman, nah ini sekarang aku mau kocok kartu aku ya. Ini aku kocok, tetap masih pakai kartu Desire Woman, oke? Aku belum mau ganti-ganti dulu karena aku masih agak nyaman di sini. Kadang kalau aku konsultasi online, aku pakai tarot yang lain, cuma kan memang tidak aku perlihatkan gitu. Nah, ini aku kocok kartu sampai puas. Oke, sudah aku tebar. Nah, sebelum aku pilih, silakan teman-teman memandangi kartunya aja. Semoga apa yang teman-teman feelingkan itu insya Allah sesuai dengan harapan teman-teman. Oke, sebentar ya. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di kartu nomor 1, apakah dia, pacarmu, tetap memilihmu untuk jadi pendamping hidupnya? Oke? Jangan sampai pacaran lama-lama, totonya dia milih yang lain gitu. Tapi balik lagi ya, belum jodoh kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, aku pilih nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Dan nomor 4. Oke. Sudah 4 kartu aku pilih, teman-teman, seperti biasa ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, yang dikasih kucing itu nomor 5, nomor 4, 3, 2, 1. Jadi aku lagi 1, 2, 3, 4. Ayo bismillahirrahmanirrahim, bayangkan dia pacarmu, ambil dan pilih kartu sesuai dengan isi hatimu. Oke? Silakan, 10 detik dimulai. Oke, sudah. Aku akan bacakan nomor 1 dulu. Sekali lagi temanya, apakah dia, pacarmu, tetap memilihmu untuk menjadi pendamping hidupnya atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Aduh. Gini. Kadang kita sebelum aku menjelaskan nomor 1 sampai 4, aku cuma mau sedikit ngobrol aja sebentar. Teman-teman, kita tidak tahu semua yang namanya jodoh, rezeki, dan lain-lain ya.
Tapi di sini aku hanya sedikit menggambarkan sesuatu hal yang mungkin kiranya bisa bermanfaat untuk kedepannya, mungkin kiranya juga bisa untuk menjadi sebuah motivasi diri. Jadi gini, sesuatu hal yang aku membacanya tidak baik, teman-teman jangan jadikan doa, teman-teman jadikan antisipasi. Seandainya memang ada gambarannya terjadi, setidaknya teman-teman sudah siap matras. Jadi kalaupun sakit, tidak sakit sekali. Tapi kalau hasil dari kartu tarot ini ternyata hasilnya sesuai dengan harapan dan bagus sekali, jadikan ini doa dan motivasi untuk diri teman-teman. Sehingga semakin teman-teman berdoa, semakin kencang sekali doanya, insya Allah mungkin Allah pasti ijabah doa-doa kita. Oke? Nah, itu kiranya sedikit intermezzo aku untuk membaca tarot nomor 1 sampai 4. Nah, yang nomor pertama adalah, apakah pacarmu dia tetap memilihmu untuk menjadi pendamping hidupnya atau tidak? Yang pertama aku lihat dari kartu aku, secara tidak langsung hubungan kalian itu tidak ada masalah. Mungkin setahun pertama atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama itu tidak ada masalah. Bahkan dari kartu aku juga kelihatan dia sangat-sangat menghargai kamu. Istilah kasarnya dia kayak memfokuskan diri kamu, dan kalau ada orang yang misalnya bercerita jelek tentang kamu gitu kan, dia pasti akan membela. Pacarmu pasti akan membela kamu. Cuma mungkin kalau aku flashback beberapa bulan ke belakang, hubungan kalian tuh agak-agak sedikit hambar ya. Ada sedikit konflik di dalam hubungan kalian. Di kartu aku juga seperti ada masalah yang datangnya belum datangnya ada aja masalah kecil jadi besar, sebenarnya masalah keluarga total terbawa di masalah hubungan pacaran. Jadi aku lihat ada sedikit masalah di dalam hubungan kalian yang membuat kalian kayak stres banget. Ini kenapa sih kok jadi begini gitu. Nah, tapi ternyata kondisi kedepannya itu adalah ternyata pacarmu itu nanti dapet teman baru atau kenalan sosok orang baru. Orang baru walaupun notabene belum dijadikan sebagai sesuatu hal yang untuk kepastian dalam hal pendamping, tapi kalau aku tangkap dari kartu aku, dia sudah mau membuka hati untuk kehadiran orang baru ini. Siapa sih orang baru ini? Kalau aku lihat bukan dari kalangan teman atau mungkin yang sudah kamu kenal atau mantan atau masa lalunya dia, tapi di sini ada ke arah teman baru. Jadi notabene orang yang benar-benar baru dia kenal, orang yang benar-benar baru pacarmu kenal, yang mungkin kiranya pada saat hubungan kalian itu sedang ada masalah, sedang ada percikan api, tidak sengajalah pacarmu ini atau dia bertemu dengan sosok ini, sehingga belum ada kartu jatuh cinta, tapi timbul rasa ingin ngobrol atau ingin mengenal lebih lanjut lagi kalau aku lihat. Jadi sebenarnya apakah pacarmu akan memilihmu untuk menjadi pendamping hidup? Kalau aku lihat saat ini sedikit tergodanya juga seperti dia tidak membandingkan ya, tapi ada hal yang dia menilai karakter kamu seperti apa dan karakter teman barunya dia itu seperti apa. Dari hal-hal yang dia nilai, terus dalam sepertiganya malam dia sholat atau mungkin ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing gitu. Nah, ternyata ada petunjuk mungkin dari Tuhan Yang Maha Esa yang mengarahkan milih si teman baru. Jadi agak hati-hati ya teman-teman yang mungkin sedikit mengalami masalah seperti ini ya, karena aku lihat sebenarnya ini masalah kecil ya, tapi jangan sampai dari pihak teman-teman lah yang bikin masalah itu jadi runyam. Kayak contohnya misal ditanya lagi di mana, nanti aku telepon ya sebentar aja gitu, aku masih ada kerja. Iya, orang cuma jawab lagi di mana, iya sebentar aku nggak bisa jawab. Jadi ada hal-hal teman-teman juga harus mengerti saat dia belum bisa menjelaskan dia posisi ada di mana, udah diem aja gitu loh. Oh ya udah, nanti kabarin aja deh yang kalau udah lega gitu, kalau udah ada waktunya deh gitu, pasti dia akan ngabarin. Selupa-lupanya dia pasti dia akan ngabarin. Nah, itulah mungkin contoh nomor 1 ini adalah dari hal kecil itulah yang bikin kalian sering ribut, yang bikin mungkin dia berpikir, ya Allah, apakah memang dia jodohku? Apakah memang dia yang terbaik buatku? Gitu. Kalau memang dia yang terbaik, tolong dekatkanlah. Saat berdoa seperti itu ternyata Allah ngasih sedikit ujian. Ada gambaran teman baru. Nah, jangan sampai lah ya, ternyata si teman baru ini dari karakteristiknya dia yang lebih menunjukkan sisi baik ya di hadapan pasangan kamu, yang aku takutnya nanti malah pacarmu atau pasangan kamu jadi memilih si teman baru ini. Itu aku lihat dari kartu aku nomor 1. Jadi apakah dia pacarmu memilihmu untuk menjadi pendamping hidup? Jujur 40% ke arah iya,
tapi 60%-nya ke arah tidak. Berarti 60% itu ke arah dia memilih teman barunya itu. Itu aku lihat dari kartu aku nomor 1. Sekali lagi teman-teman ya, jangan dijadiin sesuatu hal patokan. Aduh, kata Mbak Pit jadi kata Mbak Pit gini, jangan. Tapi jadikan ini sebuah doa. Dengan kekuatan doa kita berlomba-lomba untuk berdoa, insya Allah pasti Allah pelan-pelan mengijabah doa-doa kita. Oke? Ini aku lihat lagi di nomor 2. Oke, sebentar ya, aku akan jelaskan nomor 2. Nomor 2 sebelum aku jelaskan, menurut sudut pandang aku ya, ini agak-agak ribet ya, agak-agak rem to the pong jawabannya. Yang pertama aku lihat dari kartu aku, apakah dia memilihmu untuk menjadi pendamping hidupnya. Dari hati kecilnya dia nyaman dengan dirimu, dia jatuh hati, jatuh cinta saat pertama kali bertemu dengan kamu. Dia merasa ada titik kekelopan dia terhadap dirimu. Dia juga merasa dari segi materi dirimu bagus, bukan berarti dia matre ya. Ya tapi menurut aku sekarang, zaman sekarang normal ya, mau cewek atau cowok nyari pasangan yang bukan mapan dalam arti kaya banget, bukan, tapi setidaknya ada sebuah kegiatan atau usaha yang dia jalani. Ya nggak semuanya orang sih, tapi sebagian sih yang aku tangkap seperti itu. Nah, aku lihat seperti itu ya. Di nomor 2 ada unsur jatuh hati, jatuh cinta, ngerasain klop, ngerasain ada faktor kenyamanan. Tapi ujiannya luar biasa sekali ya kalau aku lihat di nomor 2 ini. Dan apakah memang nomor 2 ini memang ke arah jodoh? Aku sih baca iya, tapi dipatahkan dengan orang yang mungkin kurang setuju dengan hubungan kalian. Aku lihat ya, yang pertama itu adalah yang pertama kalau aku baca faktornya itu, ini ada 3 faktor ya di nomor 2. Yang pertama itu faktor ketidaksetujuan dari keluarga. Berarti salah satu dari keluarga teman-teman ataupun dia ada yang kurang setuju dengan hubungan kalian, sehingga membuat hubungan kalian jadi agak renggang dan agak-agak malas untuk berjuang. Terus yang kedua aku juga lihat ada faktor dari keyakinan. Aku tidak tahu nomor 2 ini ada seperti apa, tapi gambaran dari kartu aku ada ke arah beda agama. Jadi balik lagi, apakah dia memilihmu untuk menjadi pendamping hidupnya? Aku baca masih 50-50 karena kalian terhalang dari faktor agama. Istilah kasarnya kalian beda agama. Terus yang ketiga, apakah dia memilihmu untuk menjadi untuk menjadi pendamping hidupmu? Kalau aku bilang sebenarnya iya, cuma di sini ada unsur magic, saya agak hati-hati di kartu nomor 2 ini. Yang untuk aku jelaskan yang nomor 3, kenapa aku berani bilang ada unsur magic? Karena orang ini seperti suka bertapa, dan notabene ya, yang aku lihat dari kartu aku ini, orang ini sepertinya menginginkan pasanganmu. Orang ini menginginkan pasanganmu untuk menjadi pendampingnya dia. Amit-amit cabang bayi ya, kalau seandainya di dalam perjalanannya ternyata terjadi nih si orang yang pakai magic ini jadi dengan pacarmu, berarti memang aku tangkap ada unsur lain di balik itu semua. Unsur lainnya itu apa sih? Jujur aku baca unsur magic. Jadi si sosok itu pakai magic untuk mengambil hatinya pacarmu, padahal hati kecil pacarmu masih ada rasa berharap sama kamu, berharap untuk bisa bersatu dan berharap untuk ada jalan keluar dari ketidaksetujuan salah satu dari keluargamu. Tapi ternyata unsur magic ini terlalu kuat. Yang aku takutkan adalah pasanganmu imannya kurang. Bukan berarti aku bilang tidak punya agama ya, bukan tidak beriman ya, tapi imannya kurang. Berarti kan imannya belum yang kental banget ya gitu. Nah jadi imannya kurang yang aku baca, takut gampang tergoda. Nah ini hati-hati teman-teman yang pilih nomor 2. Berarti apa sih solusinya Mbak Pit? Kalau saran kartu aku, solusinya harus diambil itu adalah kalian juga harus bertapa. Bertapa itu bukan berarti ke goa, bertapa juga bukan berarti yang negatif unsur bertapa, bukan, tapi bertapanya itu adalah kuatkan doamu di sepertiga malammu, tahajudnya, duhanya gitu, istikharahnya juga. Jadi istilah kasarnya lebih kamu kuatkan doa untuk kedepannya, karena insya Allah dengan kekuatan doa mungkin magic itu bisa lulu, ketidaksetujuan itu bisa lulu, ataupun
perbedaan agama itu pun bisa ada solusinya. Jadi kalau aku lihat dari kartu nomor 2, memang menurut aku agak rem to the point untuk menjelaskannya, tapi intinya adalah insya Allah masih ada solusinya. Tapi memang di sini ada unsur pertama, berarti teman-teman harus kuatin doa. Oke? Itu aku lihat dari nomor berapa ya? Nomor 2. Nah, sekarang aku bacakan di nomor 3. Sekali lagi temanya, apakah dia pacarmu akan menjadi pendamping hidupmu? Apakah dia pacarmu akan memilihmu untuk menjadi pendamping hidup ya? Ini nomor 3. Nah, yang pilih nomor 3, aku lihat sih harapannya sangat besar ya untuk pacarmu memilihmu menjadi pendamping hidupnya. Yang pertama aku jelaskan, tipe karakter pacarmu itu adalah tidak ada komitmen. Artinya adalah dia tipe orang yang tidak mau ditanya, dia tipe orang yang tidak mau diburu-buruin, dia tipe orang yang nggak mau yang segala sesuatunya dia jalani dengan tergesa-gesa. Sehingga pada saat dia menjalani hubungan dengan kamu, dia itu memantapkan diri tanpa dia harus bercerita sama kamu ataupun orang tuanya. Dia memantapkan diri, apakah kamu itu layak untuk jadi pendampingnya dia, apakah kamu itu memang ibu atau bapak yang dia cari selama ini. Maksudnya bukan ibu bapak kandung ya, tapi maksudnya seorang istri atau suami yang dia cari selama ini, ataukah memang ada yang lain. Tapi ternyata di dalam itu semua, ternyata yang pilih kartu nomor 3 ini adalah, walaupun pacarmu tipe orang yang tidak mau ditanya untuk kapan nikah, tapi dia dalam hatinya sudah mempersiapkan dan meyakinkan dirinya dia. Karena aku lihat dari kartu aku di sini, dia ada kartu kerja keras. Jadi dia kerja keras, pengen punya banyak uang, rezeki yang untuk suatu hari nanti bisa meminang kamu. Kenapa aku yakin 80% ada gambaran doi pacarmu itu memilihmu untuk menjadi pendamping hidupnya? Karena di sini ada kartu waktunya untuk berkeluarga, terus ada kartu juga di sini menunjukkan realisasi impian, butuh tindakan dan realisasi ide yang membawa mimpimu jadi kenyataan. Jadi insya Allah dari segala bentuk kecuekannya dia, dari segala bentuk keselengeannya dia, dari segala bentuk loyalitasnya dia dalam hal bekerja, itu semuanya ternyata diniatkan untuk keseriusan hubungan kalian ke depannya. Jadi yang pilih kartu nomor 3, kalau aku tangkap dari kartu aku, insya Allah 80% dia memilihmu untuk menjadi pendamping hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Selamat ya kalau yang pilih kartu nomor 3, semoga lancar. Nah, yang terakhir kartu nomor 4 nih. Hampir sama ya, hampir sama dengan nomor 3, cuma perbedaannya nomor 4 ini penuh dengan konflik. Yang pertama aku akan jelaskan, dari awal hubungan kamu dengan dia itu cukup penuh dengan konflik. Konfliknya apa? Karena dia suka bohong, karena dia kadang ketahuan, ada rahasia yang terbongkar, dia sedang ngapain, lagi sama siapa, itu kadang suka ketahuan. Ada aja masalahnya, masalah kalian dari hal kecil jadi besar. Ada masalahnya sebenarnya itu masalah keluarga, tapi kalian tidak bisa profesional, pada akhirnya masalah pribadi juga terbawa gitu. Jadi keluarga dan pribadi terbawa. Terus udah gitu aku juga lihat ada kebohongan dari dia yang jalanin gitu. Dia yang dia yang istilah kasarnya aku lihat bukan macam-macam, tapi kayak sering sering bohong sama kamu. Yang pada akhirnya kalian ada gambarannya teamwork. Berarti secara tidak langsung dari segi untuk berdampingan atau menjadi pendamping hidup ya, ternyata kamu dan dia itu sama-sama klop. Artinya adalah kamu bisa menerima segala bentuk kekurangannya dia dengan memaafkan sesuatu hal yang pernah dia lakukan, kehilafannya dia. Terus kamu juga bisa menerima dia dengan segala bentuk cara dia bekerja, cara dia mencari rezeki, dan kamu juga bisa menerima dia dengan keadaan keluarganya dia. Istilah kasarnya sama-sama saling sayang. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku nomor 4, insya Allah sih ya 80%, 90% lah ada ke arah pasanganmu, pacarmu memilihmu untuk menjadi pendamping hidupnya. Karena memang banyak faktor dari yang dia lakukan. Salah satunya itu adalah kalian sudah melewati banyak konflik dalam berkenalan atau berpacaran, sehingga dari konflik tersebutlah yang membuat keyakinan kalian untuk mantap. Oh, dia jodohku, oh dia pasanganku, oh dia ayah dari anak-anakku atau ibu dari anak-anakku. Nah, jadi aku lihat 80% sampai 90%. Nomor 4, apakah pacarmu memilihmu untuk menjadi pendamping hidupnya? Ya, jawabanku 80 sampai 90% yes. Itu dia teman-teman.
Nomor 1, 2, 3, dan 4 sudah aku jelaskan masing-masing dan sudah memiliki arti masing-masing juga, sehingga semoga semuanya bisa berkenan sama teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon kiranya support aku terus sampai 100.000 subscribe dan seterusnya. Mohon dukungannya. Jangan lupa ketik like, comment, subscribe, dan share. Terus nyalain loncengnya. Insya Allah bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Tetap jaga jarak, pakai masker. Jangan lupa bawa hand sanitizer. Mohon maaf juga jika ada salah-salah kata, baik saya sengaja atau tidak sengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.